Halo Sobat MC, jumpa lagi dengan saya Michael dari MC Consulting. Tentunya kali ini kita akan melanjutkan bagaimana teknik untuk pelaporan SPT tahunan WP Badan. Nah, kali ini kita akan melihat mappingnya untuk WP Badan, bagaimana nih mengisi 1771. Nah, mapping SPT ini penting bagi Anda sebagai wajib pajak badan untuk step by stepnya melewati bagaimana Anda mengisi dan ingin melaporkan SPT tahunan WP Badan. Mau tahu caranya? Yuk kita lihat step by stepnya. Pertama kita melihat bagaimana dari sisi penghasilan. Nah, penghasilan ingat dibagi menjadi 3, yaitu PPh pasal 4 ayat 1, pasal 4 ayat 2, dan PPh pasal 4 ayat 3. Nah, PPh 4 ayat 1 bicara bagaimana kita melihat penghasilan yang bersifat non-final, ya, yaitu penghasilan yang bersifat non-final apa aja nih, yaitu penghasilan terkait dengan bisnis Anda. Nah, bagi Anda perusahaan dagang atau perusahaan jasa tentunya ini akan berbeda dari sisi penghasilan. Kemudian ada juga PPh pasal 4 ayat 2, yaitu bagaimana kita memappingnya itu bersifat final. Nah, penghasilan yang bersifat final tentunya berdasarkan PPh pasal 4 ayat 2, yaitu ya ini sudah diatur di undang-undang. Nah, terkait dengan non-final dan final Anda harus mapping dipisahkan ya. Kemudian PPh 4 ayat 3 yaitu yang bukan objek pajak. Nah, ini perlu Anda sortir terlebih dahulu. Sehingga pasal demi pasal Anda sudah sortir ya. Berdasarkan mappingnya Anda pisahkan dulu PPh 4 ayat 1, PPh 4 ayat 2, dan PPh 4 ayat 3. Nah, PPh final dan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak nantinya kita masukkan dulu nih di 1771 yang keempat ya. Ada 1771 strip 4. Nah, Anda masukkan nih yang tadi PPh final dan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Kemudian terkait dengan penghasilan neto fiskal. Nah, kita perlu tahu nih apa aja yang kita butuhkan untuk menghitung penghasilan neto fiskal, yaitu di 1771 strip 1 ya. Nah, kita perlu lewati ya step by stepnya. Nah, yaitu kita lihat dulu nih perincian harga pokok penjualan. Nah, nanti biaya-biaya akan dirinci di 1771 strip 2, yaitu bagaimana perincian harga pokok penjualan. Kemudian biaya usaha ya terkait dengan aktivitas bisnis Anda, yaitu biaya usaha lainnya dan biaya dari luar usaha. Jadi ada yang dalam usaha, ada juga yang dari luar usaha. Nah, ini Anda capture di 1771 strip 2. Nah, rinciannya Anda harus sesuaikan dengan ketentuan yang ada di 1771 strip 2. Oke? Kemudian kita lihat di sini ada nggak kredit pajak. Nah, kredit pajak ada yang dari dalam negeri, ada juga yang dari luar negeri. Nah, yang dari dalam negeri kita masukkan di 1771 strip 3. Dan jika ada kredit pajak dari luar negeri, Anda harus melampirkannya di 7A atau 7B. Ingat ya, kalau ada masukkan di 7A atau 7B. Kemudian setelah Anda memappingkan berdasarkan formnya ya 1771 strip 4, 1771 strip 2, kemudian 1771 strip 3. Nah, nanti kita akan lihat nih perhitungan penghasilan neto fiskal. Tapi belum sampai di sana dulu, kita lihat dulu nih daftar penyusutan dan amortisasi fiskal, yaitu di form 1771 lampirannya. Nah, ada lampiran 1A dan 1B. Nah, ini terkait dengan bagaimana daftar penyusutan dan amortisasi. Nah, setelah itu kita juga lihat dulu nih aktivitas bisnis tentunya ada yang untung, ada juga yang rugi. Nah, jika Anda mengalami kerugian, ingat Anda perlu melampirkan perhitungan kompensasi kerugian fiskal di lampiran 2A atau 2B. Nah, jadi bagi Anda kategori wajib pajak badan di mana omset Anda di bawah 4,8 M, tentunya penghasilan Anda bersifat final. Tapi setelah melewati tahun pajak tertentu, jika Anda PT, tentunya Anda memiliki kesempatan 3 tahun
untuk menggunakan PP 23 tahun 2018 terkait dengan pengisian SPT badan yang harus disesuaikan dengan penghasilan Anda, baik barang ataupun jasa yang Anda jual berdasarkan kategori bisnis Anda. Kemudian jika Anda CV ya, firma, kongsi, nah ini bisa menggunakan tarif PP pasal 23 ya, PP 23 tahun 2018 ya, di mana Anda memiliki kesempatan 4 tahun. Nah, tapi setelah itu ingat, Anda karena masih masuk kategori WP badan, Anda hanya memiliki waktu di mana tadi PT 3 tahun, CV 4 tahun, setelah itu kembali ke normal. Nah, Anda harus mempersiapkan SPT Anda dengan mapping 1771 yang benar. Nah, bagaimana Anda melaporkan nantinya di SPT tahunan WP badan sesuai dengan mapping yang sudah ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Nah, aktivitas bisnis jika ternyata ada kompensasi kerugian, nah balik lagi ya. Nah, Anda perlu melampirkan lampiran 2A dan 2B berdasarkan laporan keuangan Anda. Nah, setelah itu tentunya ketika kita sudah mengumpulkan data dari 1771 strip 4, strip 2, kemudian strip 3, kemudian daftar penyusutan, amortisasi, kredit pajak. Nah, Anda harus menghitung perhitungan penghasilan neto fiskal. Nah, inilah yang akan menentukan berapa pajak yang harus Anda bayar berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Nah, ini di lampiran 1771 strip 1. Nah, setelah itu ketika kita sudah menghitung penghasilan neto fiskal, nah kita lihat nih perhitungan PPh kurang atau lebih bayar berdasarkan 1771 induk. Nah, setelah kita juga melampirkan angsuran PPh pasal 25 di 1771 induk. Nah, nanti kita lihat dulu nih. Nah, ada nggak kredit pajak? Nah, setelah itu ternyata kita sudah kurangkan nih dengan kredit pajak. Kurangkan juga dengan PPh pasal 25. Nah, nanti kurang atau lebih bayar. Nah, ketika Anda kurang bayar, ingat Anda harus membayarkannya terlebih dahulu. Ternyata lebih bayar. Nah, bagaimana? Anda harus melakukan yang namanya restitusi. Nah, jika Anda restitusi, ingat Anda harus diperiksa terlebih dahulu oleh Direktorat Jenderal Pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, lampiran apa saja yang diperlukan pada saat Anda mapping 1771? Nah, tentunya ada daftar pemegang saham susunan pengurus, yaitu di 1771 strip 5 ya. Kemudian daftar penyertaan modal, hutang dan piutang, di mana formnya adalah 1771 strip 6. Nah, jadi masing-masing form Anda harus mapping sesuai dengan ketentuan yang ada dan diisi berdasarkan informasi yang sebenarnya. Kemudian jika ada transaksi atau hubungan istimewa, Anda harus melampirkannya dengan penyertaan transaksi dalam hubungan istimewa, yaitu di form lampiran 3A atau 3B, kemudian 3A strip 1, 3B strip 1, 3A strip 2, dan 3B strip 2. Kemudian jika ada daftar fasilitas penanaman modal, Anda perlu lampirkan juga di lampiran 4A atau 4B. Kemudian jika Anda memiliki daftar cabang utama, jika Anda memiliki cabang ya, nah Anda harus melampirkannya di lampiran 5A dan atau 5B. Selain itu, kita juga harus melakukan perhitungan PPh pasal 26 ayat 4. Di lampiran mana? Di lampiran 6A atau 6B. Nah, ini terkait dengan branch profit tax. Nah, jadi jika Anda sebagai BUT, Badan Usaha Tetap, Anda perlu melakukan perhitungan di PPh pasal 26 ayat 4 di lampiran 6A atau 6B terkait dengan branch profit tax. Selain itu juga ada transaksi yang harus kita lampirkan, yaitu transkrip elemen dari laporan keuangan ya. Jadi transkrip kutipan elemen yaitu dari 8A, 8A1, 8A2, 8A3, 4, 5, 6 ya. Kemudian bagaimana kita merecord itu semua sesuai dengan aktivitas bisnis Anda. Jadi jangan sampai ketika Anda membuat suatu mapping tersebut keliru. Nah,
Anda perlu disupervisi atau dipandu ya bagaimana Anda membuat mapping yang benar dalam hal pelaporan dan persiapan SPT 1771 Badan. Melalui MC Consulting kami siap membantu Anda dengan perpajakan yang terbaru yaitu Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Kami siap membantu Anda dengan strategi perpajakan yang terbaik tentunya. Stay tune terus di channel Michael Consulting dengan cara like, subscribe, and share. Ingat, orang bijak taat pajak. Terima kasih.